saya pikir kalau kebocoran dari sisi itu sudah jauh berkurang lah dibandingkan dulu. Nggak berani lagi kita mempercayai. Jadi saya pikir mereka juga percaya, makanya mereka juga memberikan program lebih besar sekarang, mereka percaya. Nah tapi pertimbangannya kalau mereka memberikan pinjaman dan atau pertimbangan kita juga pada waktu kita ingin mengembalikan, itu kan yang pertama yang kita pertimbangkan adalah biaya daripada loan tadi, ya kan? Kita hitung kalau kita pinjam di pasar atau pinjam di multilateral lebih murah mana. Yang kedua yang kita sekarang lebih murah mana? Lebih murah langsung ya? Harusnya. Memang lebih mahal, tapi ada keleluasaan kepada kita, kan kita bisa pakai uang itu untuk menggunakannya seperti apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah risikonya. Jadi risiko itu memang kita pertimbangkan juga. Kalau risiko itu biasanya risiko dari exchange rate dan risiko dari interest rate kita kalau kita pinjam di dalam negeri. Nah itu kita pertimbangkan matang-matang sehingga kita dalam pengembalian itu tidak memberatkan kita nanti di hari nanti gitu. Ya, tapi kalau berdasarkan kriteria untuk melakukan evaluasi, bagaimana membuktikan bahwa program ini misalnya sukses? Nah itu apakah ada indikator-indikator? Nah indikator itu siapa yang membuat? Nah jadi gini, kita sekarang mulai menggunakan beberapa tahun terakhir ini mulai mengembangkan apa yang disebut anggaran berbasis kinerja. Nah itu yang kita bangun sekarang. Jadi setiap kegiatan harus ada indikatornya. Memang belum sempurna, tapi kita mulai. Jadi kita yang membuat, kami bersama-sama di Bappenas bersama-sama juga dengan kementerian lembaga itu membuat indikator. Ya, tapi kalau pemerintah yang membuatnya, pemerintah menggunakan, tapi supervisinya kan bisa pemerintah juga dong kalau gini. Siapa yang bisa? Jadi kalau indikator itu kita sepakati dan nanti kita anggaran itu harus disetujui oleh DPR, ya kan? Itu kan terbuka sifatnya. Jadi indikator itu bisa dilihat orang. Nah itu nanti kita lihat di akhir tahun tercapai apa enggak gitu. Oke, kalau ini pinjaman ya, biasanya kalau kita meminjam tidak membayar kan ada sanksinya. Iya. Dalam pinjaman semacam ini apa sanksinya kira-kira apakah? Ya kalau sanksi ya seperti normal biasalah kita pinjam ke bank, kalau kita nggak kembaliin ya kita rating kita jelek, kita tidak akan mendapat pinjaman berikutnya gitu. Kan begitu. Ya, jadi ada lah semacam kontrolnya ya. Oke, sekarang supaya ini kan berkaitan dengan pencapaian MDGs-nya ya. Yang paling prioritas dan paling anggaran yang paling diperlukan paling banyak ke depan untuk MDGs itu apa-apa saja kira-kira? Kalau mengenai MDGs, jadi memang yang paling pekerjaan rumah yang paling berat adalah barangkali yang berkaitan dengan kesehatan, yang terutama berkaitan dengan kematian ibu melahirkan. Ini yang PR kita paling berat. Karena belum tercapai ya? Belum tercapai sesuai target. Ya 2015 ini kan tinggal 5 tahun lagi. Jadi itu yang barangkali yang harus diprioritaskan. Kemiskinan juga kita masih tinggi. Tapi kalau kita kemiskinan menggunakan $1 seperti yang disyaratkan MDGs, sebenarnya kita sudah tercapai gitu. Tapi kan kita nggak mau enak-enakan aja, masa kita kalau kita pakai angka kita sendiri BPS itu terlalu kecil ya. Kita harus masih lebih banyak yang harus kita kerjakan gitu. Tapi kita berusaha itu tercapai pada tahun 2015 ya, walaupun menggunakan kriteria kita sendiri. Ya, dan program-program khusus untuk kesehatan dan kemiskinan ini sudah ada dan sudah bagus ya. Sudah ya. Bisa dijalankan. Ya, baik, terima kasih banyak. Tentu saja kita harapkan